Kenta, Education with Quinta, edisi Why We Should Do Studying. Hai, perkenalkan nama saya Lakwinta Twindra Pramudia Amanda, nomor absen 18 dari kelas 8E. Di edukasi kali ini, topik permasalahannya ialah Why We Should Do Studying. Kenapa sih kita harus belajar? Belajar itu apa sih sebenarnya? Nah, sebelum aku jelasin lebih dalam, kalian tahu nggak tujuan bangsa Indonesia itu sebenarnya apa? Di alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dapat kita temukan tujuan bangsa Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa, kita dapat tahu bahwa salah satu usaha kita untuk serta mensukseskan tujuan bangsa Indonesia adalah dengan belajar. Pada dasarnya, belajar harus memiliki niat yang berasal dari pribadi masing-masing orang. Tanpa didasari niat dari pribadi masing-masing orang, maka semua usaha yang kita lakukan akan sia-sia saja. Mungkin banyak dari kalian yang masih bertanya-tanya, belajar itu apa sih sebenarnya? Kenapa kita harus belajar? Nah, belajar adalah proses untuk membuat kita bisa melakukan dan menguasai hal-hal tertentu. Banyak banget hal di dunia ini yang bisa kita pelajari untuk mendapatkan hal-hal yang baru. Kita juga harus punya motivasi dan tujuan untuk belajar. Karena dengan kamu tahu kenapa kamu harus belajar, kamu jadi memiliki fundamental yang kuat dan juga kamu jadi tahu tujuan hidupmu ini sebenarnya mau ngapain dan sebenarnya apa sih yang kamu perjuangin di hidup ini? Aku sendiri punya satu motivasi yang mungkin tergolong sebagai toxic motivation ketika aku lagi belajar. Motivasi aku yaitu kalau nggak cantik, seenggaknya pintar. Percuma kalau kamu good looking, cantik, ganteng, tapi otak kamu isinya cuma cinta-cintaan remaja. Kenapa? Karena seseorang harus memiliki value yang tinggi agar disegani. You must be beauty with brain. Jadilah orang yang cerdas dan bervalue. So, if you smart and have a value, you can say, only genius can love me. Right? Nah, permasalahan yang sering terjadi pada remaja-remaja masa kini, mereka itu sering kayak, duh aku malas belajar, susah banget sih soalnya mending besok di sekolah. Atau kayak, bentar deh 5 menit lagi, 20 menit lagi, dan lain-lain. Aku yakin masih banyak banget remaja yang memiliki pola pikir kayak gitu. Nah, pola pikir kayak gitu harus dihilangin. Karena hal itu cuma bisa menghambat proses belajar kalian. Kalian pernah nggak sih belajar udah berjam-jam, tapi hasilnya itu tuh nggak memuaskan? Nih, aku kasih tahu rahasianya. Pertama, kalian harus tahu metode pembelajaran apa yang cocok buat kalian. Nah, aku punya beberapa metode yang mungkin bisa kalian pakai. Yang pertama, ada metode yang namanya Pomodoro Technique. Nah, metode ini bisa banget buat jaga fokus kalian. Jadi, kalian belajar misalnya 25 menit belajar dan 5 menit istirahat. Dan bisa kalian lakuin selama beberapa sesi sampai berjam-jam. Cuman, gak semua orang bisa langsung balik lagi ke fokus mereka setelah istirahat. Solusinya adalah dengan flow time technique. Nah, di flow time technique ini, kalian belajar selama apapun sampai fokus kalian hilang, lalu kalian istirahat dengan waktu yang rasionya kayak Pomodoro Technique. Misalnya kayak 5:1. Terus yang kedua, ada metode yang namanya blurting method. Pertama-tama, kalian baca materi yang ingin kalian pelajari. Kedua, kalian tulis di kertas kosong apa yang kamu ingat tentang materi yang kamu baca. Terus yang ketiga, baca ulang materi dan catat materi yang kurang dengan pulpen yang berbeda warna. Agar kalian bisa tahu mana materi yang belum kalian pahami. Kemudian metode yang ketiga ada yang namanya active recall. Pertama, kalian baca materi yang ingin kalian pelajari. Kedua, tulis pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang kalian baca.
Ketiga, jawab pertanyaan dengan apa Ketiga, jawab pertanyaan dengan apa yang sudah kamu ingat tanpa membuka buku ataupun internet. Nah, setelah kalian mengetahui metode yang cocok untuk kalian juga harus tahu gimana caranya biar belajar kalian itu gak sia-sia. Kalian harus belajar dengan cerdas, bukan dengan belajar keras. Untuk itu, aku punya beberapa studying hacks yang mungkin cocok untuk kalian. Studying hacks yang pertama yaitu practice question. Studying hacks yang pertama yaitu practice question. Studying hacks yang pertama yaitu practice question atau latihan soal. Di sini kalian bisa mencari pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang kalian pelajari. Mungkin bisa dari soal-soal ujian tahun lalu, atau dari buku paket sekolah juga bisa. Atau dari buku paket sekolah, atau bisa juga dari buku paket sekolah. Kenapa sih latihan soal itu penting? Karena menurut aku, apa yang kita pelajari dari buku dan apa yang akan ditanyakan, itu kadang beda sudut pandangnya. Dan kita harus membiasakan diri berpikir dengan sudut pandang pertanyaan-pertanyaan yang akan keluar di ujiannya. Karena materi latihan soal kebanyakan akan lebih mendekati soal ujiannya nanti. Dan kamu bisa lebih tahu hal apa yang perlu kamu perhatiin pas belajar. Nah, kalau kamu udah tahu tipe soal yang akan ditanyakan, dan kamu bisa lebih tahu hal apa yang perlu kamu perhatiin pas belajar. Karena kamu udah latihan soal dan kamu udah tahu tipe soal apa yang akan ditanyakan nantinya. Biasanya itu aku lakuin pertama kali sebelum aku buka buku. Terus kalau aku udah selesai ngerjain latihan soalnya, aku koreksi jawaban aku. Dari situ kita bisa tahu kelemahan kita itu di mana. Dari situ kita bisa tahu kelemahan kita itu sebenarnya ada di mana. Jadi, habiskanlah waktu terbesar kamu untuk mempelajari lebih dalam di materi yang belum kamu kuasai itu. Dari situ, kita bisa lebih efisien dalam memanfaatkan waktu belajar dan gak buang-buang waktu untuk materi yang kemungkinan gak bakal keluar di soalnya. Kemudian studying hacks yang kedua, usahakan banget ini. Usahakan setelah belajar itu kalian tidur. Teknik ini itu membuat materi yang kita pelajari bisa diserap dan dihafal dengan baik di memori kita. Menurut aku, lebih baik bangun pagi terus belajar daripada kalian begadang tapi tuh belajarnya nggak fokus. Karena sama aja kalau begadang terus kita nggak fokus, mata dan otak kita yang udah capek, materinya tuh sulit buat masuk ke otak kita. Jadi kayak kalau kita belajar di waktu kita ngantuk, itu kayak cuman sia-sia aja, cuman buang-buang waktu. Karena materinya juga bakal susah buat masuk dan diserap oleh otak. Kemudian, studying hacks yang ketiga, berpikir kritis saat guru menjelaskan. Biasanya kalau guru lagi ngejelasin itu murid-murid cenderung kayak nyatet dengerin kayak gitu. Nyatet dengerin gitu ya. Padahal dia cara biar materi lebih meresap ke otak itu dengan mengkritisi apa yang gurunya ngomong. Misal guru kalian bilang air mendidih di suhu 80 derajat Celcius. Nah, kalian pikir tuh, emang iya ya? Kalau di gunung tetap segitu nggak? Bisa nggak sih air mendidih di suhu 50 derajat? Misal guru kalian ngomong air mendidih di suhu 80 derajat Celcius. Nah, kalian pikir tuh, emang iya ya? Kalau di gunung tetap segitu nggak? Bisa nggak sih air mendidih di suhu 50 derajat? Nah, kalian catat tuh pertanyaan-pertanyaannya, terus tanyain ke guru kalian. Atau bisa juga cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian di internet. Dengan cara itu, pemahaman kalian bakal lebih mendalam terkait materi yang diajarkan. Masalah nyatet, biasanya setiap guru akan memberikan waktu untuk mencatat. Biasanya setiap guru
akan memberikan waktu untuk mencatat di akhir penjelasan materi yang disampaikan. Jadi, selama guru menjelaskan, kita bisa mengkritisi materi. Jadi, selama guru menjelaskan, kita bisa memperhatikan dan mengkritisi apa yang guru kalian sampaikan. Studying hacks yang keempat adalah belajar seenjoy kamu. Setiap orang pasti punya cara masing-masing. Aku yakin setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk rileks saat belajar. Saat belajar. Ada dari kalian yang mungkin suka membaca, nah kalian bisa membaca artikel-artikel atau jurnal mengenai materi yang akan dipelajari. Dengan cara ini kita satu langkah lebih maju dari teman-teman yang lain. Dan untuk kalian yang suka dengerin musik, kalian bisa belajar sambil dengerin brown noise. Brown noise ini kalian bisa cari di YouTube, terus dengerin aja sambil kalian belajar. Mungkin kalian belum tahu brown noise itu apa. Jadi brown noise itu adalah suara yang diatur dengan energi yang tinggi dan frekuensi yang rendah. Dan menurut penelitian dapat mengurangi stres serta membantu otak lebih rileks sehingga materi yang kamu baca atau yang kamu pelajari dapat lebih mudah untuk diserap oleh otak. Kemudian studying hacks. Terus studying hacks yang kelima yaitu kalau ada tugas langsung kerjain. Jangan Kalau ada tugas langsung kerjain. Jangan sistem kebut semalam. Salah satu alasan banyak nilai yang ujung-ujungnya nggak maksimal itu karena tugas-tugasnya tuh numpuk. Jadi kalian kalau ada tugas atau PR, project atau apapun itu, usahain kerjain dan kumpulin lebih awal. Jadi nanti kalau ada tugas-tugas yang lain bisa lebih maksimal karena tugas-tugasnya tuh nggak numpuk. Terus studying hacks karena tugasnya itu nggak numpuk. Terus studying hacks yang keenam yaitu jangan cuma belajar dari buku. Belajar dari media lain juga. Soalnya belajar dari buku doang itu kayak ngebosenin pakai banget. Aku yakin juga mungkin beberapa dari kalian ngerasain hal yang sama. Jadi, coba pakai media lain kayak YouTube, Quizzes, atau latihan-latihan soal di Google, atau apa aja yang kalian, atau apapun yang kalian suka. Dengan ini, kamu nggak akan dengan kamu belajar kamu nggak akan bosan dan otomatis otak kamu akan lebih fokus, terus nilai kamu bakal lebih maksimal. Kalau kata Muhammad Hatta, membaca tanpa merenungkan adalah bagaikan makan tanpa dicerna. Aku yakin pasti ada di antara kalian yang terinspirasi dan ingin seperti mereka. So, never stop trying, never stop believing, and never stop trying, never stop believing. Never stop trying, never stop believing, and never give up. Just because it's hard doesn't mean it's impossible. Just because it's hard doesn't mean it's impossible. Jadi, tunggu apa lagi? Teruslah belajar sampai semua yang kamu inginkan itu tercapai. Nah, itu dia edukasi seputar belajar dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua. See you.